adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal TKA dari buku Detik-Detik Pelajaran Bahasa Indonesia. Ini adalah part 2 ya. Jadi di sini kita akan membahas tryout 1 yang nomor 14 sampai nomor 25. So, yang punya bukunya silakan dibuka nomor 14 sampai 25, dan yang belum punya bukunya bisa banget beli bukunya di link produk yang ada di deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 14 sampai 12. Wayang cermin kehidupan masyarakat. Oh ya, sebentar. Kita baca pertanyaannya dulu. Nomor 14, manakah pernyataan yang sesuai dengan isi teks? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Wayang cermin kehidupan masyarakat. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia. Kesenian ini memadukan cerita, musik, dan visualisasi tokoh. Bentuknya beragam sesuai daerah dan tradisinya. Sebagai contoh, wayang kulit berkembang di wilayah Jawa, wayang golek tumbuh di daerah Sunda. Perbedaannya terlihat pada bahan, bentuk, dan tekniknya. Cerita wayang sering diambil dari epos besar. Cerita wayang mengambil kisah Ramayana dan Mahabharata dari India. Namun, alurnya disesuaikan dengan konteks masyarakat. Tokoh-tokoh wayang memiliki makna denotatif dan konotatif. Arjuna misalnya, melambangkan keberanian dan kesetiaan. Sebaliknya, Rahwana mencerminkan keserakahan dan keangkuhan. Bahkan, beberapa tokoh menjadi simbol nasihat moral. Peran dalang sangat penting dalam pertunjukan wayang. Ia menggerakkan wayang dan menyuarakan tokohnya. Selain itu, dalang menyampaikan pesan moral penonton. Pertunjukan didukung musik gamelan dan nyanyian tradisional. Paduan tersebut menciptakan suasana hidup dan dramatis. Penataan cahaya juga memberi kesan visual yang memikat. Wayang memiliki fungsi lebih dari hiburan. Selain hiburan, wayang adalah media pendidikan. Nilai-nilai budaya disampaikan secara halus dan menarik. Dibanding hiburan modern, wayang lebih syarat pesan. Apalagi, wayang telah diakui UNESCO secara internasional. Pengakuan ini menegaskan nilai budaya yang tinggi. Wayang perlu terus dilestarikan. Pelestarian wayang memastikan generasi muda mengenalnya. Dengan demikian, warisan ini tetap hidup di masyarakat. Wayang adalah cermin kehidupan yang penuh makna. Ia mengajarkan kebajikan dan menghindarkan dari keburukan. Oke. Sekarang kita baca pernyataannya. Pernyataan yang pertama, pertunjukan wayang didukung penataan cahaya. Bener gak? Benar ya. Ada di mana? Nih. Penataan cahaya juga memberi kesan visual yang memikat. Berarti pertunjukan wayang ini sangat didukung oleh penataan cahaya. Selanjutnya, pertunjukan wayang diiringi gamelan dan nyanyian. Ini juga benar. Ada di kalimat sebelumnya. Nih. Pertunjukan didukung musik gamelan dan nyanyian tradisional. Oke, pertunjukan wayang digelar hingga semalam suntuk. Apakah ada isi teks yang menyatakan demikian? Tidak ada. Sehingga pernyataan yang ketiga ini salah. Selanjutnya, pertunjukan wayang digunakan sebagai sarana hiburan. Betul tidak? Betul, dia adalah sarana hiburan. Ini dikatakan di sini. Wayang memiliki fungsi lebih dari hiburan. Ya, berarti dia sarana hiburan. Walaupun selain hiburan, dia juga sebagai media pendidikan. Oke, jadi buat nomor 14, pernyataan yang benar ada di pernyataan pertama, kedua, dan keempat. Nomor 15,
Berdasarkan isi teks, apa yang terjadi jika pelestarian wayang tidak dilakukan secara serius? A. Wayang akan semakin jarang dipentaskan. Bisa jadi. B. Wayang akan dilupakan oleh generasi muda. Ya betul. Yang C. Wayang akan tergeser ke pelosok daerah. Enggak ya. Enggak. Justru kalau dia tidak dilestarikan, intinya wayang itu akan hilang gitu kan. Enggak ada yang mengenalnya. Yang D. Wayang akan kehilangan penikmat sejatinya. Walaupun kehilangan penikmat, tapi kalau misalnya kita tetap berusaha untuk melestarikannya, itu tetap bisa dipentaskan gitu, atau bisa ditunjukkan gitu. Nah, sebenarnya di dalam teks dia tuh udah ngasih clue-nya. Nih, pelestarian wayang memastikan generasi muda mengenalnya. Berarti, kalau wayang tidak dilestarikan, maka generasi muda itu akan melupakan wayang gitu. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Jadi wayang akan dilupakan oleh generasi muda gitu. Nomor 16. Perkembangan wayang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan isi teks, tentukan relevan atau tidak relevan untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, wayang hanya bermanfaat sebagai hiburan masa lalu. Gimana? Sebenarnya relevan dengan tidak relevan itu hampir sama dengan benar atau salah gitu. Jadi kalau tidak relevan itu sama dengan salah. Gitu ya. Sekarang kita baca lagi. Wayang hanya bermanfaat sebagai hiburan masa lalu. Tidak relevan atau salah. Kenapa? Karena di dalam teks sudah dikasih tahu nih. Wayang tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai media pendidikan. Dan bukan hanya hiburan masa lalu ya, masa sekarang juga gitu. Lanjut, pertunjukan wayang hanya perlu diselenggarakan di desa terpencil. Salah ya, atau tidak relevan. Kalau hanya di desa kecil ya, lama-lama dia juga akan hilang, gak akan lestari gitu. Selanjutnya, pesan moral dalam wayang dapat mengajarkan kebajikan pada masyarakat. Benar atau relevan. Ini juga ada di kalimat terakhir. Ia mengajarkan kebajikan dan menghindarkan dari keburukan. Gitu. Soal nomor 17. Manakah pernyataan yang sesuai isi kutipan cerpen? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke, ini ada teks untuk menjawab soal nomor 17-19. Janitra membuat segelas kopi, keluar dapur, lalu mengintip Nara. Bocah lelaki itu masih tidur. Diam-diam, Janitra memohon agar Nara tetap terlelap hingga urusan Gupta usai. Ucapan Nara memang masih belum jelas, tetapi ia bisa seribu topan badai dengan mengulang-ulang bahasa makhluk galaksi lain. Dulu, sebelum Nara ada, ia bisa berjam-jam menikmati sunyi di laboratorium mikrobiologi. Kadang mengintip bakteri-bakteri merah di bawah lensa mikroskop, menikmati cicitan mencit putih, atau melongok koloni-koloni jamur di permukaan cawan petri. Namun, sejak Nara hadir dan ia tak pernah mau menatap mata ibunya, Janitra tahu ia harus memilih. Saat ia sampai di ruang tengah untuk mengantarkan segelas kopi, dilihatnya wajah Gupta semuram kemarau. Sial, direksi mengumumkan tak mampu lagi membayar gaji karyawan. Kita masih punya tabungan bukan? Paling hanya bisa bertahan untuk 1 bulan. Harusnya kau tak berhenti dari pekerjaanmu itu. Kalau begini kita tak mungkin bisa bertahan. Gupta menutup laptopnya. Aku berhenti atas permintaanmu. Aku tak pernah menyuruh berhenti. Aku hanya mengatakan Nara butuh perhatian. Kau bisa menyisihkan waktu lebih banyak di rumah. Bukannya lembur dengan mencit-mencit putih itu. Kalau kau ingin Nara bisa bicara, harusnya kau lebih sering bersamanya. Di lab, aku punya tanggung jawab. Aku tak bisa terus-terusan izin atau pulang lebih awal. Nara tanggung jawabmu, kau ibunya. Itu berarti kau tak memberiku pilihan. Sama saja kau memintaku berhenti.
itu pilihanmu sendiri. Kau hanya ingin cuci tangan. Oke, mohon maaf kalau nada saya bacanya nggak sesuai dengan cerpennya ya. Oke, kita baca pernyataannya. Tokoh Janitra meninggalkan pekerjaannya karena ia ingin sepenuhnya mengurus anaknya di rumah. Nah, sekilas ini benar. Tapi kalau kita perhatikan lagi di dalam teksnya, tokoh Janitra ini sebenarnya nggak benar-benar mau berhenti dari pekerjaannya. Dan juga dia nggak sepenuhnya ingin mengurus anaknya full gitu di rumah. Karena dia memilih berhenti karena anaknya itu nggak mau menatap mata ibunya. Jadi mungkin anaknya itu kesel gitu ya, atau merasa kurang diperhatikan gitu. Dan kalau di bawah sini nih, dia dijelaskan bahwa Janitra tuh nggak punya pilihan memilih bekerja atau memilih anaknya gitu. Tapi yang ada itu hanya sebuah keharusan untuk dia berhenti. Jadi bukan pilihan gitu. Jadi pernyataan yang pertama ini salah. Pernyataan yang kedua, tokoh Janitra tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu sambil bekerja di laboratorium tanpa masalah. Nah justru dia tuh bermasalah. Kenapa? Karena pertama di awal anaknya tuh gak mau menatap mata ibunya, kan? Berarti Janitra, anaknya si Nara ini kesel sama ibunya gitu. Nah terus dibilang lagi kalau kata suaminya nih harusnya bisa menyisihkan waktu lebih banyak di rumah, bukan lembur dengan tikus-tikus putih itu. Terus kata si Janitra, kalau di lab itu tanggung jawab. Aku tak bisa terus-terusan izin atau pulang lebih awal. Berarti ada masalah ketika menjalankan tugasnya sebagai ibu dan di laboratorium, masalahnya di pembagian waktu gitu. Jadi pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, hubungan tokoh Janitra dan tokoh Gupta tampak penuh ketegangan akibat beban tanggung jawab terhadap tokoh Nara. Betul. Jadi dia berantem nih, si Janitra sama si Gupta ini berantem gara-gara Janitra memutuskan untuk berhenti bekerja karena merasa bertanggung jawab kepada anaknya, si Nara. Nah, ternyata tiba-tiba si Gupta dipecat ya, lay off dari kantornya. Dan dia menyalahkan si Janitra. Menyalahkan Janitra kenapa Janitra tuh berhenti kerja itu. Lanjut, tokoh Gupta menyalahkan tokoh Janitra atas keputusan berhenti bekerja karena kondisi keuangan keluarga memburuk. Jadi kan ketika si Janitra ini berhenti, si Guptanya tuh tiba-tiba malah lay off gitu. Jadi ya dia merasa keputusan Janitra tuh salah. Padahal kalau menurut si Janitra, dia tuh nggak punya pilihan untuk memilih bekerja atau mengurus anak. Dia tidak mendapatkan pilihan itu. Dia hanya harus berhenti gitu. Berhenti bekerja maksudnya. Jadi pernyataan yang keempat ini benar. Oke. Soal nomor 18. Peristiwa apa yang paling mungkin terjadi setelah dialog antara tokoh Janitra dan tokoh Gupta? Nah, pertanyaan ini berarti kita menduga kejadian apa selanjutnya di cerita tersebut. A. Tokoh Nara akan dibawa ke rumah sakit karena makin sulit diajak bicara oleh orang tuanya. Kayaknya kurang tepat ya. Karena Nara ini bukan sulit diajak bicara. Nara ini masih belum bisa bicara dengan jelas. Ya, jadi kurang tepat. Yang B, tokoh Janitra akan kembali ke laboratorium dan meninggalkan tanggung jawab mengurus anak. Sepertinya tidak mungkin karena Janitra sudah memutuskan untuk berhenti dan mengurus anaknya full gitu ya. Yang C, tokoh Janitra dan tokoh Gupta akan menyewa pengasuh profesional agar bisa kembali bekerja bersama-sama. Enggak, karena justru di sini si Gupta nih baru di layoff ya, atau baru mau dipecat gitu. Jadi nggak mungkin mereka mengeluarkan duit lagi untuk membayar pengasuh profesional gitu. Yang D, tokoh Gupta mungkin akan terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Nah, ini yang paling masuk akal. Untuk cerita selanjutnya, si tokoh Gupta ini adalah mencari pekerjaan lain atau mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya gitu. Jadi 18 jawabannya yang D. Soal nomor 19, pernyataan manakah yang menjelaskan makna ungkapan cuci tangan dalam konteks cerita? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Nah, kata cuci tangan itu terdapat di akhir cerita. Di kalimat, kau hanya ingin cuci tangan, gitu. Oke, kita baca pernyataan yang pertama. Ungkapan cuci tangan menunjukkan tokoh Gupta sedang membersihkan tangannya dari pekerjaan rumah. Bukan ya, jadi cuci tangan di sini tuh bukan bener-bener lagi cuci tangan gitu. Tapi cuci tangan ini tuh kayak kiasan gitu. Kiasan atau perumpamaan. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, ungkapan cuci tangan berarti tokoh Gupta berusaha lepas tanggung jawab terhadap keputusan tokoh Janitra. Nah, ini benar. Jadi cuci tangan itu artinya kayak nggak mau disalahin. Artinya tuh kayak nggak mau disalahin. Dia mau lepas tanggung jawab kayak gitu. Jadi di si tokoh Janitra ini kan bilang di akhir kan ke Gupta, kau hanya ingin cuci tangan. Nah, itu artinya Janitra bilang kalau Gupta itu berusaha lepas tanggung jawab terhadap keputusan si tokoh Janitra gitu. Oke, lanjut. Ungkapan cuci tangan digunakan tokoh Janitra untuk menyindir tokoh Gupta yang tidak mau mengakui peranannya. Betul. Kata cuci tangan digunakan di sini sebagai kata sindiran atau untuk menyindir. Menyindir kenapa? Karena si tokoh Gupta ini nggak mau mengakui kalau dialah orang yang berperan untuk Janitra itu mengambil keputusan berhenti bekerja. Itu terdapat di dialog-dialog mereka. Dimulai dari yang ini. Aku hanya mengatakan Nara butuh perhatian. Kau bisa menyisihkan waktu lebih banyak di rumah bukan lembur dengan tikus putih itu. Gitu. Terus si Janitra tuh bilang ya nggak bisa. Kalau di lab itu adanya tanggung jawab dia gitu kan. Jadi intinya si Gupta ini tuh nggak mau disalahin gitu. Sedangkan Janitra merasa kalau keputusan dia diambil karena ya dorongan atau desakan dari Gupta juga. Oke, selanjutnya ungkapan cuci tangan menunjukkan bahwa tokoh Gupta ingin menyelesaikan masalah dengan cara damai. Enggak, kata cuci tangan itu kan diungkapinnya sama si Janitra ya. Justru itu sebenarnya adalah sindiran yang mengartikan sesuatu yang negatif atau konotasi negatif. Ya, bukan untuk damai sih kalau ini. Oke, jadi nomor 19 jawaban yang benar ada di pernyataan kedua dan ketiga. Soal nomor 20. Mengapa kegiatan Panca First Experience dianggap efektif untuk menyuarakan isu lingkungan kepada generasi muda? Oke, kita baca teksnya dulu. Ini ada teks untuk menjawab soal nomor 20-22. Peduli lingkungan, Gen Z unjuk kreasi di alun-alun kota Depok. Generasi muda makin menunjukkan kepedulian pada isu lingkungan. Mereka berkreasi melalui hasil karya bertema lingkungan hidup terkini. Mereka menggelar acara bertajuk Panca First Experience. Acara tersebut dilaksanakan di Taman Alun-Alun Kota Depok. Sabtu, tanggal 21 bulan 6. Ratusan warga yang hadir mengikuti berbagai kegiatan Panca First. Kegiatan tersebut dibuat dengan pendekatan keseharian Gen Z. Di antaranya, membuat lukisan bertema Raja Ampat. Ada pula kegiatan lomba mewarnai anak-anak. Digelar pula workshop tumbler painting sebagai ajang ekspresi anak muda. Mereka berekspresi melalui tumbler pribadi. Dengan kegiatan ini, mereka turut berpartisipasi mengurangi penggunaan botol plastik. Ada juga aksi nyata bertajuk Green Swap. Sampah jadi bibit. Warga bisa menukarkan sampah botol plastik dengan bibit tanaman. Aktivitas menarik lainnya yaitu pameran lukisan Tree Art Nusantara, Recycle, Recreate, Represent. Pameran ini menampilkan karya murid SMKN 62 Jakarta. Ada juga fashion show yang memadukan gaya dan kepedulian lingkungan. Ada pula pameran bank sampah,
dan edukasi pemilihan sampah. Terdapat Eco Talks bertema Green Lifestyle ala warga Depok. Acara dilakukan bersama aktivis lingkungan Revin Ananda dan Ayu Destina Putri. Ada juga senam hijau sehat yang mendukung gaya hidup sehat. Selain itu, ada Eco Food Bazaar yang menghadirkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Pancavers juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas lingkungan. Komunitas itu seperti Semai, Greeners.co, Warriors Clean Up, Klini Jakarta Project, dan West Hub. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan peduli lingkungan ini sangat cocok dilakukan oleh kalangan generasi muda. Oke, jadi mengapa kegiatan Pancavers ini dianggap efektif untuk menyuarakan isu lingkungan kepada generasi muda? A. Karena kegiatan peduli lingkungan melalui musik sangat diminati generasi muda. Tidak ada penjelasan tentang musik. Artinya di kegiatan tersebut tidak ada musik gitu. Yang B. Karena Gen Z perlu aksi nyata yang mampu menggugah semangat cinta lingkungan. Hampir benar, karena memang di sini juga ada aksi nyata. Tapi tidak hanya aksi nyata sih, di sini juga ada edukasi dan kegiatan lainnya. Coba kita baca yang lain dulu ya. Yang C, karena kegiatan dikemas melalui aktivitas seni, aksi nyata, dan gaya hidup yang dekat dengan keseharian Gen Z. Nah, ini benar ya. Ini lengkap nih. Oke, kita tandain dulu sebentar. Yang D, karena peserta yang hadir berasal dari sekolah, komunitas, dan warga sekitar yang aktif mengikuti acara. Ini tidak berpengaruh ya. Yang jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 21. Tentukan ringkasan yang sesuai dengan kutipan teks tersebut. Nah, ini ada teksnya. Teman-teman boleh di screenshot atau dibaca ulang sendiri. Di pause dulu videonya, boleh dibaca dulu yang dibaca lengkap gitu ya. Untuk mengingat-ingat detail dari isi dalam teks. Kalau sudah, kita akan ke pilihan jawaban. Sekarang pilihan jawaban yang A. Pancavers Experience diselenggarakan sebagai bentuk peringatan cinta lingkungan. Dalam acara tersebut, generasi muda menampilkan karya seni dan lomba kesenian. Beberapa kegiatan digelar di sekolah-sekolah dan kantor pemerintahan. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan DLHK Kota Depok. Salah. Sudah jelas salah, kegiatan digelar di alun-alun. Oke. Dan kalau lomba kesenian juga ada, karya seni juga ada ya. Tapi masih ada yang lain tuh, edukasi tentang sampahnya dan lain-lain belum masuk sini. Yang B, acara Pancavers Experience merupakan pameran seni budaya yang berlangsung di alun-alun Kota Depok. Kegiatan tersebut menampilkan hasil karya seni dari daur ulang plastik. Ada pula pertunjukan musik yang menghibur peserta. Udah salah ya guys ya. Next, Pancavers Experience menjadi ajang ekspresi Gen Z terhadap isu lingkungan. Kegiatan tersebut mencakup lukisan, workshop tumbler, green swap, dan edukasi daur ulang. Warga juga diajak berolahraga bersama menikmati bazar UMKM. Acara ini melibatkan komunitas lingkungan. Acara ini didukung oleh DLHK Kota Depok. Nah, ini betul nih, tapi kita baca yang lain dulu. Yang D, Pancavers Experience digelar di alun-alun Kota Depok. Acara ini melibatkan generasi muda. Kegiatan ini berfokus pada kepedulian lingkungan dan kreativitas anak muda. Beragam aktivitas digelar seperti melukis, workshop, tumbler, green swap, hingga edukasi pemilihan sampah. Acara ini juga digelar oleh DLHK Depok dan melibatkan komunitas lingkungan. Teman-teman, kalau bacanya tidak teliti, ini sekilas benar. Dan sama dengan yang C, padahal ada yang beda. Yang paling beda ada di sini. Acara ini digelar oleh DLHK. Salah. Ya, karena DLHK di sini hanya mendukung, bukan sebagai panitia acara atau yang membuat acara tersebut. Jadi, jawaban paling tepat adalah yang C.
Nah, ingat ya, untuk soal yang menanyakan tentang ringkasan, kita tuh harus mencari ringkasan yang paling lengkap. Jadi inti semua di dalam teks itu harus ada gitu. Jangan sampai ada yang nggak ada. Misalnya yang di sini, yang pilihan yang D, ini tuh nggak disebutin juga kalau ada acara olahraga bersama dan bazar UMKM gitu. Jadi nggak lengkap. Jadi kalau dalam ringkasan harus cari yang paling lengkap. Nomor 22. Manakah pernyataan yang sesuai dengan informasi antar paragraf dalam teks tersebut? Pilihlah jawaban yang benar dan jawaban benar lebih dari satu. Oke, informasi yang sesuai dari teks ya. Pernyataan pertama, kegiatan Panca First Experience menggabungkan kreativitas, edukasi, dan aksi nyata. Betul. Betul ya, tadi kreativitas ada yang lomba seni, kemudian edukasi juga ada workshop, kemudian ada Eco Talks ya. Dan aksi nyata itu tadi lebih ke workshopnya Tumblr. Oh iya, ada juga Green Swap ya, yang sampah jadi bibit gitu. Yang pernyataan kedua, kegiatan edukasi dan seni dalam Pancaverse hanya berlangsung dalam satu bentuk formal. Salah ya, ini banyak banget loh kegiatannya. Dan itu bukan bentuk kegiatan formal, salah. Eco Talks dan Eco Food Bazaar lebih menunjukkan seni daur ulang dan pameran karya visual. Salah ya, karena kalau Eco Talks itu dia tuh lebih ke edukasi nih. Dia lebih ke edukasi tentang lifestyle ya, green lifestyle. Terus kalau daur ulang dan pameran karya visual ini tuh ada di acaranya ini, pameran Re-Art Nusantara. Jadi yang pernyataan ketiga ini salah. Pernyataan keempat, workshop Tumblr Painting dan Green Swap sama-sama menekankan aksi ramah lingkungan. Betul. Ini adalah bentuk aksi nyatanya. Jadi nomor 22 jawabannya yang benar ada di pernyataan pertama dan pernyataan keempat. Kutipan naskah drama berikut untuk menjawab soal nomor 23 sampai 25. Nah, di sini saya akan bacakan naskah dramanya. Teman-teman juga boleh di-pause dulu videonya, kemudian membaca naskah dramanya. Drama ini dimulai dari dialog kakek, kemudian baru nenek, kemudian baru kakek. Kenapa? Karena kita hidup. Mengapa begitu? Orang hidup punya beban sendiri. Kakek pergi mengambil teko, menuang kopi, lalu meminumnya. Nenek memandang tindakan-tindakan sang suami. Kakek membuka toples, lalu memakan makanannya. Seorang diplomat harus tahu aturan. Apa maksudmu? Maka tidak boleh sambil berdiri, ini adalah adat timur. Sudah nyopot dari pekerjaan, mau pindah pekerjaan. Ya, apa? Teknokrat. Gila. Aku mau jadi teknokrat dalam bidang ekonomi. Bukan. Politik. Bukan. Militer. Bukan. Lalu apa? Bidang persampahan. Apa? Bidang sampah-sampah? Ini perlu sekali. Salah satu sebab adanya banjir di kota ini karena orang-orang kurang tahu artinya selokan-selokan itu. Kalau lihat di jalan-jalan yang sering tergenang air itu, coba selokan itu kita keduk. Sampahnya luar biasa banyaknya. Nenek termenung. Kakek, kau tidak senang. Mengapa kita berpikir yang bukan-bukan? Karena kita tak lagi sanggup melihat kenyataan-kenyataan. Mengapa? Kenyataan yang kita lihat adalah tipuan belaka adanya. Hidup kita diwarnai dengan cara berpikir yang sadis. Makin pusing mendengar bicaramu. Soal nomor 23, dalam kutipan naskah tersebut, tokoh kakek menyebut bahwa cara berpikir manusia sekarang sudah sadis. Apa makna konotatif dari kata sadis yang digunakan tokoh kakek untuk menggambarkan cara berpikir manusia? Ini kalau diulang lagi, sadis itu adanya di terakhir ya. Kenyataan yang kita lihat adalah tipuan belaka adanya. Hidup kita diwarnai dengan cara berpikir yang sadis. Oke. Pilihan yang A. Tokoh kakek melihat hidup dijalani dengan cara berpikir yang tidak manusiawi dan penuh penderitaan.
kemanusiaan bagi sesama. Ya, ini bisa benar. Kita tandain dulu. Tokoh kakek memiliki karakter yang keras dan suka menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi dalam hidupnya. Enggak ya, justru maksudnya sadis ini tuh pendapat beliau terhadap karakter orang lain atau masyarakat lain, bukan pada diri dia sendiri. Oke, next. Tokoh kakek merasa hidupnya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir kejam dan tidak memiliki empati sosial. Sepertinya tidak sampai kejam. Sadis yang dimaksud ini tuh orang-orang tuh nggak peduli terhadap lingkungan, terhadap sesama, gitu. Jadi ini kurang tepat. Yang D, tokoh kakek menganggap bahwa masyarakat sekitar tidak menghargai pendapatnya karena ia sudah tidak bekerja lagi. Ini nggak nyambung ya, nggak ada dialog kakek dengan orang lain, maksudnya masyarakat sekitar gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Nomor 24, berdasarkan kutipan naskah drama tersebut, manakah respon emosional tokoh nenek terhadap pernyataan tokoh kakek? A. Dukungannya yang tulus terhadap gagasan suaminya? Tidak. B. Kegaguman karena suaminya ingin membantu kota? Tidak juga. Malah dia bilang, apa? Gitu. Kekecewaan karena tokoh kakek tidak jadi bekerja di pemerintahan? Enggak ya, beliau tuh udah lulus pensiun dari diplomat. Yang dia penolakan spontan karena ide tokoh kakek dianggap tidak masuk akal. Betul. Dia lebih sini kayak. Si nenek merasa pusing dengan ide si kakek. Soal terakhir, kutipan naskah drama tersebut menampilkan percakapan antara tokoh kakek dan tokoh nenek tentang masalah kebersihan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan paling relevan dengan kehidupan sehari-hari? A. Kebersihan lingkungan menjadi topik hangat dalam setiap perbincangan kaum lansia. Enggak juga. Sebenarnya yang membahas lingkungan kan nggak hanya tokoh atau kaum lansia, dan kaum lansia pun belum tentu membahasnya tentang lingkungan. Yang B, kebersihan lingkungan menjadi masalah utama di kawasan perkotaan padat penduduk. Ini salah karena permasalahan lingkungan itu bukan cuma masalah wilayah perkotaan padat penduduk ya. Desa pun punya masalah kebersihan lingkungannya gitu. Salah. Yang C, permasalahan sampah di masyarakat sering dianggap remeh padahal berdampak besar. Nah, ini betul. Kenapa? Karena di dalam teks pun dikatakan oleh si kakek, coba dibuka selokan itu, coba dibuka selokannya itu pasti ada banyak endapan sampah. Nah, sebelumnya dia bilang kalau itu tuh bisa menyebabkan banjir, berarti kan berdampak besar. Tapi masyarakat itu malah menganggap remeh tentang si sampah ini. Makanya masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan gitu. Yang D, permasalahan sampah menjadi masalah yang harus diselesaikan segera oleh pemerintah. Ya, ini kurang tepat karena sebenarnya nggak cuma pemerintah yang harus menyelesaikan masalah sampah, tapi kita semua masyarakat itu wajib menyelesaikan permasalahan sampah ini. Gitu. Jadi nomor 25 jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat belajar! Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.